Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Abdul Muhid. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara untuk membuat CSMS Part 2 bagian kedua, kontraktor safety management system, yang disyaratkan di project Pertamina sebagai kontraktor. Yaitu adalah salah satu prosedur yang harus diikuti sebelum mengikuti tender dan setelah bekerja di project Pertamina, yaitu mengikuti apa yang namanya program KPI, Key Performance Indicator. Dan di sini saya bertahap mau membuat untuk CSMS bagian kedua. Ikuti terus, no clickbait, no skip sampai selesai. Dan di sini diharapkan kita paham, dan saya di sini untuk sharing bagaimana saya membuat CSMS di project Pertamina. Ikuti terus, don't forget for like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Abdul Muhid. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana untuk membuat CSMS Contractor Safety Management System Part 2 bagian yang kedua. Dan di sini kita lihat untuk skor setiap pertanyaan ataupun dokumen itu nilainya 4. Jika setiap item itu tidak punya dokumen, maka nilainya 0. Dan ini diharapkan kita tahu bagaimana untuk membuat kontraktor safety management system. Dan contoh untuk skor CSMS adalah 100 skor. Jika skor kita 72, 0 sampai 71 ya, 71 itu tidak lulus. Jika skor kita 72 sampai 100 adalah lulus. Makanya item-item ini harus dipenuhi. Jika kita ada dokumen, maka nilainya 4 untuk skornya. Oke, yang pertama adalah apakah perusahaan saudara mempunyai program pembelajaran pelatihan teori dan praktek. Oke, kita harus buktikan bahwa kita punya satu dokumen. Oke, kita buka. Nah, ini pelatihan sosialisasi pekerjaan kalian 13,8 di proyek kilang Pertamina. Ini adalah bukti evidence bahwa kita punya pelatihan. Oke, untuk selanjutnya apakah perusahaan saudara memiliki program pelatihan P3K pertolongan pertama pada kecelakaan? Kita harus buktikan. Oke, di sini kita ada bukti pelatihan P3K pertolongan pertama pada kecelakaan di proyek Pertamina Geothermal Energi PGE Karabodas. Di sini kita ada bukti kondisi orang ditemukan oleh safety man terus langsung dievakuasi. Ini adalah bukti bahwa kita punya evidence. Dan selanjutnya, apakah perusahaan saudara mempunyai program orientasi ASC bagi karyawan baru, yaitu safety induction ya. Ini safety induction. Ini safety induction dokumennya. Oke, di sini safety induction. Kita memberikan safety induction. Ada bukti foto. Selanjutnya, apakah perusahaan saudara melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon pekerja
yang dimaksud ini adalah MCU, medical check up, membuktikan bahwa kita punya. Nah, ini buktinya adalah bahwa ini sudah di MCU, ada pengecekan. Selanjutnya, apakah perusahaan saudara melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala? Apakah 3 bulan sekali? Apakah 5 bulan sekali? Kita harus buktikan bahwa kita punya dokumen. Ini bukti dokumen cek kesehatan berkala di proyek Pertamina Geothermal Energi. Ini contohnya. Kalau kita melaksanakan untuk cek kesehatan berkala. Oke, untuk selanjutnya, apakah perusahaan saudara memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mengikuti seminar atau semacam yang berkaitan dengan aspek HSE? Oke, kita harus buktikan bahwa kita punya seminar aspek HSE. Ini sosialisasinya, dokumennya. Oke, kita punya dokumen. Contoh sosialisasi. Terus di sini ada seminar pertemuan. Oke, dan selanjutnya ini untuk prosedur. Apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur keadaan darurat? Ada, kita harus buktikan. Prosedur keadaan darurat kita harus siapkan. Ini contohnya. Selanjutnya, apakah prosedur keadaan darurat sudah dipahami oleh semua pekerja? Yaitu dengan kita memberikan pemahaman dan juga ada bukti tanda tangan. Oke, yang sudah dipahami itu maksudnya sudah disosialisasikan kepada pekerja bahwa pekerja memahami itu dengan bukti ada yang namanya tanda tangan para pekerja. Oke, ini bukti untuk sudah dipahami pekerja melalui tanda tangan sosialisasi. Selanjutnya, apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat? Dalam kondisi darurat, kita harus punya satu pelatihan. Kita harus buktikan bahwa kita punya pelatihan. Ada bukti pelatihan evakuasi kondisi darurat. Selanjutnya, apakah perusahaan saudara memiliki prosedur pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan? Prosedur pelatihan, ini prosedurnya pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke. Selanjutnya, apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur pelatihan insiden HSE? Contohnya. Selanjutnya, apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur investigasi kecelakaan HSE? Investigasi kecelakaan HSE. Sini salah satu contoh. Investigasi. Selanjutnya, apakah perusahaan saudara mempunyai standar operasi prosedur SOP semua peralatan? Itu alat ya, prosedurnya yaitu crane dan lifting equipment. Kita harus menjelaskan bahwa semua peralatan kita punya SOP-nya, cara kerjanya seperti apa. Nah, ini contohnya. Oke, singkat.
Selanjutnya di sini apakah perusahaan saudara mempunyai prosedur yang mensyaratkan pemenuhan aspek HSE terhadap penyediaan dan penggunaan berbagai material kebutuhan operasi, atau boleh dikatakan di sini adalah untuk MSDS, Material Safety Data Sheet. Jadi semua material yang masuk, yaitu dari produk mana, pembuatannya, dan juga jika terjadi kepada kulit dan anggota tubuh, tindakannya seperti apa. Push it-nya, ini adalah salah satu contoh. Semua material itu ada MSDS-nya, Material Safety Data Sheet. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan, pengangkutan, dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun? Ya, ini contoh untuk limbah berbahaya, limbah B3. Selanjutnya, limbah padat. Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur penanganan limbah padat, limbah cair? Oke, kita buktikan. Ini contoh untuk penanggulangan keadaan darurat limbah padat, limbah cair. Selanjutnya, gerakan hidup sehat. Apakah perusahaan saudara mempunyai program gerakan hidup sehat? Kita berikan ibunya dokumen. Oke, contohnya ini kita punya dokumen. Terus apakah perusahaan saudara memiliki prosedur peraturan pencegahan kecelakaan lalu lintas? Oke. Oke, ini prosedur kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, apakah perusahaan saudara memiliki prosedur peraturan larangan memakai obat-obatan terlarang ataupun minuman keras? Ya, kita harus buktikan kita punya. Oke, di sini prosedur untuk larangan narkotika dan minuman-minuman keras. Contoh. Oke. Yang terakhir adalah apakah perusahaan saudara memiliki dan menerapkan panduan referensi? Apakah ada bentuk buku, standar, kumpulan peraturan perundang-undangan tentang HSE? Oke, kita buktikan di sini. Oke. Ada satu contoh.
yang mana kita menyiapkan dokumen. Ini prosedur, kita punya prosedur. Oke. Oke, sampai di sini ini untuk part 2 ya, bagian kedua. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita membuat kontraktor safety management system part 2 bagian kedua, dan ini adalah salah satu sharing, kita saling berbagi demi terciptanya lingkungan kerja aman, dan juga salah satunya adalah dokumen harus disiapkan, harus mempunyai prosedur yang harus disiapkan oleh Pertamina. Oke, dari sini kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih kurang lebihnya jika ada kekurangan, dan di sini hanya sharing berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.